Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Novita Febriani dengan NIM 010, Salwa Salsabila dengan NIM 012, Irman Zaki Arifah dengan NIM 019, Elizabeth Gita Damarjati dengan NIM 023, dan saya sendiri Muhammad Rohin Akmal dengan NIM 027. Akan menjelaskan tentang jenis-jenis polusi udara, yaitu sumber polutan dan karakteristik polutan di udara. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Novi. Baik, yang pertama yaitu polutan nitrogen dioksida. Nitrogen oksida atau NOx adalah senyawa gas yang terdapat di udara bebas atau atmosfer yang sebagian besar terdiri atas nitrit oksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2 serta berbagai jenis oksida dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua macam gas tersebut mempunyai sifat yang sangat berbeda dan keduanya sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas NO yang mencemari udara secara visual sulit diamati karena gas tersebut tidak berwarna dan tidak berbau. Sedangkan gas NO2 bila mencemari udara mudah diamati dari baunya yang sangat menyengat dan warnanya merah kecoklatan. Sifat racun atau toksisitas gas NO2 4 kali lebih kuat daripada toksisitas pada gas NO. Selanjutnya yaitu karakteristik nitrogen oksida. Nitrogen oksida adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer dan terdiri dari nitrogen monoksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Walaupun ada bentuk oksida nitrogen lainnya, tetapi kedua gas tersebut yang paling banyak diketahui sebagai bahan pencemar udara. Nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Sebaliknya, nitrogen dioksida berwarna coklat, kemerahan, dan berbau tajam. Nitrogen monoksida terdapat di udara dalam jumlah lebih besar daripada NO2. Pembentukan NO dan NO2 merupakan reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara, sehingga membentuk NO yang bereaksi lebih lanjut dengan lebih banyak oksigen membentuk NO2. Selanjutnya yaitu sumber nitrogen oksida. Yang pertama yaitu nitrogen di dalam atmosfer, yang kedua pembakaran sarana transportasi seperti motor, diesel, dan kereta api, yang ketiga pembakaran kayu, minyak, batu bara, dan hutan, yang keempat sampah padat, yang kelima tanaman arang yang terbakar, dan yang keenam proses industri. Dari seluruh jumlah oksigen nitrogen atau NOx yang dibebaskan ke udara, jumlah yang terbanyak adalah dalam bentuk NO yang diproduksi oleh aktivitas bakteri. Akan tetapi, pencemaran NO dari sumber alami tidak merupakan masalah karena tersebar secara merata, sehingga jumlahnya menjadi kecil. Yang menjadi masalah adalah pencemaran NO yang diproduksi oleh kegiatan manusia karena jumlahnya akan meningkat pada tempat-tempat tertentu. Kadar NOx di udara perkotaan biasanya 10-100 kali lebih tinggi daripada di udara pedesaan. Kadar NOx di udara daerah perkotaan dapat mencapai 0,5 ppm. Seperti halnya karbon monoksida, emisi gas nitrogen oksida dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NOx yang diproduksi manusia adalah dari pembakaran. Selanjutnya yaitu dampak nitrogen oksida. Yang pertama yaitu dampak terhadap manusia. Oksida nitrogen seperti NO dan NO2 berbahaya bagi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa NO2 4 kali lebih beracun daripada NO. Selama ini belum pernah dilaporkan terjadinya keracunan NO yang mengakibatkan kematian. Di udara ambien yang normal, NO dapat mengalami oksidasi menjadi NO2 yang bersifat racun. Pemaparan NO2 dengan kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas. Pada konsentrasi tinggi, di mana mungkin hanya dialami pada kecelakaan industri yang fatal, paparan NO2 dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru yang dapat berakibat berat dan cepat. Pengaruh kesehatan mungkin juga terjadi pada konsentrasi ambien yang jauh lebih rendah, seperti pada pengamatan selama peristiwa polusi di kota. Yang kedua yaitu dampak terhadap lingkungan. Pencemaran udara oleh gas NOx dapat menyebabkan timbulnya peroksiasetil nitrat yang disingkat dengan PAN. Peroksiasetil nitrat ini menyebabkan iritasi pada mata yang menyebabkan mata terasa pedih dan berair.
Campuran pan bersama senyawa kimia lainnya yang ada di udara dapat menyebabkan terjadinya kabut fotokimia atau photochemistry smoke yang sangat berdampak terhadap lingkungan dan bersifat karsiogenik. Salah satu dampaknya terhadap lingkungan yaitu akibat timbulnya asap tebal dapat menyebabkan terhentinya alat-alat transportasi karena dikhawatirkan akan terjadi tabrakan. Yang ketiga yaitu dampak terhadap hewan. Penelitian terhadap hewan percobaan yang dipajankan NO dengan dosis yang sangat tinggi memperlihatkan gejala kelumpuhan sistem syaraf dan kekejangan. Penelitian lain menunjukkan bahwa tikus yang dipajankan NO sampai dengan 2500 ppm akan hilang kesadarannya setelah 6 sampai dengan 7 menit. Selanjutnya yaitu dampak terhadap tumbuhan. Udara yang telah tercemar oleh gas nitrogen oksida tidak hanya berbahaya bagi manusia dan hewan saja, tetapi juga berbahaya bagi kehidupan tanaman. Pengaruh gas nitrogen oksida pada tanaman antara lain timbulnya bintik-bintik pada permukaan daun. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, gas tersebut dapat menyebabkan nekrosis atau kerusakan pada jaringan daun. Dalam keadaan seperti ini, daun tidak dapat berfungsi sempurna sebagai tempat terbentuknya karbohidrat melalui proses fotosintesis. Akibatnya, tanaman tidak dapat bereproduksi seperti yang diharapkan. Konsentrasi NO sebanyak 10 ppm sudah dapat menurunkan kemampuan fotosintesis daun sampai sekitar 60% hingga 70%. Dan yang terakhir yaitu dampak material. NOx di sini memiliki andil juga sebagai penyumbang sifat hujan asam, di mana dari hujan asam ini dapat mengakibatkan pelapukan bebatuan dan pengkaratan logam yang berakibat pada kerugian material. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salwa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SO atau sulfur dioksida. Bisa di next. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah definisi SO, di mana sulfur oksida terdiri dari gas sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Yang keduanya mempunyai sifat berbeda. Gas SO2 berbau tajam, tidak berwarna, dan menimbulkan iritasi, sedangkan gas SO3 bersifat sangat reaktif. Gas SO3 mudah bereaksi dengan uap air yang ada di udara untuk membentuk asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat ini sangat reaktif, mudah bereaksi atau memakan benda-benda lain yang mengakibatkan kerusakan seperti proses pengkaratan atau korosi dan proses kimiawi lainnya. Konsentrasi gas SO2 di udara akan mulai terdeteksi oleh indera manusia atau tercium baunya manakala konsentrasi berkisar antara 0,3 sampai 1 ppm. Bisa di next. Kemudian sumber sulfur oksida, di mana sepertiga dari jumlah sulfur yang terdiri di atmosfer merupakan hasil kegiatan manusia dan kebanyakan dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. 2/3 hasil kegiatan manusia dan kebanyakan dalam bentuk SO2, 2/3 bagian lagi berasal dari sumber-sumber alam seperti vulkano dan terdapat dalam bentuk H2S dan oksida. Masalah yang ditimbulkan oleh bahan pencemar yang dibuat oleh manusia adalah dalam hal distribusinya yang tidak merata sehingga terkonsentrasi pada daerah tertentu. Sedangkan pencemaran yang berasal dari sumber alam biasanya lebih tersebar merata. Tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber pencemaran SO atau sulfur oksida
Misalnya pembakaran arang, minyak bakar gas, kayu, dan sebagainya. Sumber SO atau sulfur oksida yang kedua adalah dari proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, industri peleburan baja, dan sebagainya. Pabrik peleburan baja merupakan industri terbesar yang menghasilkan sulfur oksida. Hal ini disebabkan adanya elemen penting alami dalam bentuk garam sulfida, misalnya tembaga CuFeS2 dan Cu2S, zinc, merkuri, dan timbal. Bisa di next. Kemudian karakteristik sulfur oksida, di mana karakteristik yang pertama yaitu sulfur dioksida bara dan minyak bumi teroksidasi terdeteksi melalui rasa pada konsentrasi 0,3 sampai 1 ppm. Kemudian sifat kimia mudah larut dalam air. Yang keempat yaitu baku mutu alaminya yaitu 0,003 sampai 0,02 ppm. Kemudian baku mutu menurut PP nomor 41 tahun 1999 dijelaskan pada tabel berikut, di mana parameter SO yang digunakan dengan waktu pengukuran 1 jam, baku mutunya 900, waktu pengukuran 24 jam yaitu 365, dan 1 tahun yaitu 60. Bisa di next. Kemudian masuk ke dampak sulfur oksida, di mana dampaknya dapat dirasakan oleh manusia, lingkungan, hewan, tumbuhan, dan material. Bisa di next. Nah, dampak terhadap kesehatan manusia yaitu konsentrasi SO2 di udara mulai terdeteksi oleh indera pencium manusia ketika konsentrasinya berkisar antara 0,3 sampai 1 ppm. Pengaruh konsentrasi SO2 terhadap kesehatan manusia dapat dilihat lebih jelas lagi pada tabel berikut, di mana konsentrasi 3 sampai 5 ppm efeknya apabila dalam jumlah terkecil yang dapat dideteksi dari baunya. Kemudian konsentrasi 8 sampai 12 ppm efeknya jumlah terkecil yang segera mengakibatkan iritasi tenggorokan. Kemudian 20 ppm efeknya jumlah terkecil yang akan mengakibatkan iritasi mata dan batuk jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk konsentrasi dalam waktu yang lama. Kemudian konsentrasi 50 sampai 100 ppm mengakibatkan maksimum yang diperbolehkan untuk kontak singkat yaitu 30 menit. Kemudian konsentrasi 400 sampai 500 ppm berefek pada berbahaya meskipun kontak secara singkat. Bisa di next. Kemudian dampak terhadap ekosistem dan lingkungan. Tingginya kadar SO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam, di mana penyebab hujan asam dapat secara alami dari aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan pabrik pengolahan pertanian. Kemudian, reaksi pembentukan hujan asam dapat diilustrasikan sebagai berikut, di mana atau sulfur bertambah dengan oksigen menjadi sulfur dioksida dan sebagainya. Kemudian berikut merupakan skema proses terjadinya hujan asam. Bisa di next. Kemudian dampak terhadap hewan, di mana pertama penurunan penangkapan ikan salmon di sungai. Penurunan penangkapan ikan salmon di sungai disebabkan oleh penurunan pH yang menyebabkan penurunan laju daur zat makanan dalam sistem perairan. Penurunan pH karena sulfur oksida akan menghasilkan H2S, HSO3, dan H2SO4 yang bersifat asam kuat. Kemudian yang kedua, kematian spesies hewan tanah yang mikroskopis akibat pH yang tidak sesuai dan perubahan lingkungan yang ekstrim, serta karena jumlah produsen atau tumbuhan yang semakin sedikit. Yang ketiga yaitu penyakit kulit menyerang hewan. Hal ini terjadi pada hewan karena kulitnya terkena air dengan keasaman tinggi. Bisa di next.
sebelumnya. Nah, dampak terhadap tumbuhan yang pertama yaitu sulfur dioksida juga berbahaya bagi tanaman dengan kadar pada kisaran 0,5 ppm atau lebih. Kemudian yang kedua, sulfur dioksida pada konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan pada daun. Pinggiran daun dan daerah di antara tulang-tulang daun juga dapat rusak. Kemudian secara kronis SO2 atau sulfur dioksida menyebabkan terjadinya klorosis. Bisa di next. Kemudian yang terakhir yaitu dampak terhadap material, di mana bahan pencemar terutama gas sulfur dioksida mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam bersifat korosif sehingga dapat mengoksidasi benda-benda yang kontak dengannya. Apabila hujan dengan pH kurang dari 5,6, terutama pH di bawah 5,1, akan berdampak negatif dan menyebabkan berbagai kerusakan, di antaranya dapat merusak properti, monumen, patung, dan bahan logam. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Erma, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan yaitu tentang CO atau karbon monoksida. Boleh di next? Yaitu yang pertama, karbon monoksida. Pertama yaitu sumber karbon monoksida. Gas karbon monoksida atau CO timbul akibat dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Proses pembakaran tidak sempurna dapat terjadi pada mesin kendaraan seperti mobil, sepeda motor, mesin industri, kereta api, dan lain-lain. Proses pembakaran ini akan menghasilkan gas CO. Contoh, jika Anda menghidupkan mesin mobil di dalam garasi, maka garasi harus dalam keadaan terbuka. Apabila garasi berada dalam keadaan tertutup rapat, maka gas CO yang keluar dari knalpot akan memenuhi ruangan garasi tersebut. Jika terhirup oleh seseorang dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan keracunan yang ditandai dengan badan lemas, dan apabila berlanjut lama dapat menyebabkan kematian. Gas karbon monoksida ini berasal dari asap pabrik, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor. Selain itu, efek dari gas rumah kaca ini juga dapat dipicu oleh hasil pembakaran fosil, batu bara, dan minyak bumi yang berupa hasil buangan bentuk CO2 dan sulfur belerang. Bisa di next? Selanjutnya yaitu ada karakteristik karbon monoksida atau CO. Gas CO merupakan gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak stabil. Gas ini sangat reaktif terhadap hemoglobin darah dan afinitas hemoglobin atau Hb terhadap CO lebih tinggi dibandingkan afinitas Hb terhadap O2. Gas CO ini terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berkaitan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini terdapat dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Untuk karakteristik yang lainnya yaitu gas karbon monoksida itu dengan nama lain karbonat oksida dengan rumus CO massa atom 28,0101 gram per mol, densitas 0,789 gram per centimeter kubik, liquid 250 gram per liter dengan suhu derajat 0 derajat Celcius 1 atm 1,145 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius 1 atm, lebih ringan dari udara. Untuk titik leburnya yaitu min 205 derajat Celcius atau dalam 68 K. Untuk titik didihnya itu min 198 derajat Celcius atau 81 K. Untuk kelarutan dalam air yaitu 0,0026 gram per 100 ml pada suhu 20 derajat Celcius, dan untuk momen dipolnya itu yaitu 0,112 D atau antara 3,74 kali 10 pangkat min 31 cm. Bisa di next. Dan selanjutnya yaitu
O3 atau disebut dengan ozon. Bisa di next. Untuk ozon, sumber polutan O3 ozon itu adalah yang pertama, ozon O3 dimaksud adalah ozon pada permukaan tanah, bukan ozon di atmosfer tinggi. Ozon dapat terbentuk dari reaksi antar polutan seperti oksida nitrogen atau NOx dan volatile organic compounds atau VOC dengan sinar matahari. NOx sebagian besar berasal dari emisi industri dan kendaraan bermotor. Untuk ozon terbentuk di udara pada ketinggian 30 km di mana radiasi UV matahari dengan panjang gelombang 242 nanometer secara perlahan memecah molekul oksigen atau O2 menjadi atom oksigen tergantung dari jumlah molekul O2. Atom-atom oksigen secara cepat membentuk ozon. Ozon menyerap radiasi sinar matahari dengan kuat di daerah panjang gelombang yaitu antara 240 sampai 320 nanometer. Di troposfer, ozon itu berperan sebagai gas rumah kaca sehingga dapat menyokong perubahan iklim. Pada konsentrasi tertentu, ozon di permukaan juga dapat berperan sebagai polutan dan dapat menyebabkan smog fotokimia. Bisa di next. Selanjutnya yaitu ada karakteristik ozon. Ozon merupakan gas yang berwarna biru pucat pada temperatur dan tekanan ruangan, namun pada konsentrasi yang ditemukan di atmosfer, ozon tidak berwarna. Ozon atau O3 merupakan senyawa oksidan yang memiliki sifat sebagai pengoksidasi kuat setelah fluor oksigen dan oksigen fluorida. Selanjutnya itu ozon terbentuk di udara pada ketinggian 30 km, di mana radiasi UV matahari dengan panjang gelombang 242 nanometer secara perlahan memecah molekul oksigen atau O2 menjadi atom oksigen tergantung dari jumlah molekul O2, atom-atom oksigen secara cepat membentuk ozon. Untuk selanjutnya ada karakteristik ozon itu rumus kimianya O3, massa molarnya 47,998 gram mol pangkat min 1, penampilannya yaitu berwarna kebiruan, untuk densitasnya 2,144 gram liter GL pangkat 1 pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk titik leburnya yaitu 80,7 K sampai 192,5 derajat Celcius. Untuk titik didihnya 161,3 K sampai 111,9 derajat Celcius. Untuk kelarutan dalam airnya yaitu 0,105 gram 100 mili sampai pangkat min 1 dalam suhu 0 derajat Celcius. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gita. Terima kasih untuk waktunya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aerosol. Next. Nah, aerosol itu termasuk ke dalam partikulat. Diartikan sebagai bahan pencemar yang berbentuk padatan, dikelompokkan dalam beberapa bentuk, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit atau kompleks. Merupakan pencemar udara yang tersuspensi di atmosfer, terdiri atas partikel padat dan cair. Materi partikulat dapat dihasilkan secara mekanis, misalnya oleh angin, dapat dipancarkan langsung ke atmosfer, atau dapat dibentuk oleh reaksi di atmosfer dan gas prekursor. Lalu partikulat ini berukuran antara 100 mikro hingga kurang dari 0,01 mikron. Partikulat yang berukuran kecil disebut juga aerosol. Partikel kasar dapat dianggap sebagai partikel dengan diameter lebih besar dari 2,5 mikrometer, atau misal partikel 10 itu menjadi 10 mikrometer, dan partikel halus kurang dari
2,5 mikrometer atau PM 2,5. Next. Lalu aktivitas yang menghasilkan partikulat. Hampir semua kegiatan manusia termasuk kegiatan proyek akan mengeluarkan emisi partikulat ke udara ambien, meliputi konstruksi, operasi, perbaikan, dan pemeliharaan dalam semua subsistem kegiatan sektor perminyakan, yaitu eksplorasi, pengeboran, transportasi baik di udara, laut, maupun darat. Next. Untuk macam-macam partikel itu ada 10. Yang pertama ada aerosol. Aerosol itu adalah istilah umum yang menyatakan adanya partikel yang terhambur dan melayang. Yang kedua adalah smog atau asap, yaitu aerosol yang berupa campuran antara butir padatan dan cairan yang terhambur melayang di udara. Lalu ada fog atau kabut, adalah aerosol yang berupa butiran-butiran air yang berada di udara. Lalu ada dust atau debu, aerosol yang berupa butiran padat yang berhambur di udara karena tiupan angin. Lalu ada mist atau mirip dengan kabut, penyebabnya adalah butiran zat yang terhambur dan melayang di udara, bukan butiran air. Lalu next. Lalu ada foam, mirip dengan asap, hanya saja penyebabnya adalah aerosol yang berasal dari kondensasi uap panas. Lalu ada plume, asap yang keluar dari cerobong asap suatu industri. Ada haze, setiap bentuk aerosol yang mengganggu pandangan di udara. Ada smoke, yaitu bentuk campuran antara smog dan fog. Lalu yang terakhir adalah smoke, bentuk campuran antara smog dan haze. Next. Next. Lalu ada pengaruh partikel terhadap lingkungan, yaitu ada terhadap tanaman. Jika partikulat berbentuk debu, maka akan membentuk kerak pada permukaan daun, terutama apabila dicampur dengan air hujan atau uap air. Keadaan ini tidak dapat dibersihkan kecuali apabila ada hujan kembali. Lapisan kerak akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman karena menghambat masuknya sinar matahari dan mencegah pertukaran CO2 dengan atmosfer. Lalu akibat tanaman akan menjadi terganggu pertumbuhannya. Akibatnya selanjutnya adalah apabila partikel tersebut mengandung komponen bahan kimia yang berbahaya bagi tumbuhan memakan tanaman tersebut. Next. Next. Lalu ada pengaruh partikel terhadap manusia. Polutan masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui pernapasan. Ukuran partikel mempengaruhi akibat atau efek yang ditimbulkan karena ukuran partikel menentukan sejauh mana partikel tersebut dapat masuk dalam saluran pernapasan. Partikel tersebut mungkin beracun karena sifat bahan kimia. Partikel tersebut bersifat inert atau tidak bereaksi. Tetapi jika tertinggal di dalam saluran pernapasan dapat mengganggu pembersihan bahan-bahan lain yang berbahaya. Partikel tersebut dapat membawa molekul-molekul gas yang berbahaya baik dengan mengabsorpsi atau mengadsorpsi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rohyan.
Baik, boleh di next. Selanjutnya adalah volatile organic compound atau VOC. Adalah sekelompok bahan kimia berbasis karbon yang mudah menguap pada suhu kamar. VOC dikeluarkan sebagai gas dari padatan atau cairan tertentu yang mencakup berbagai bahan kimia. Ready next. Banyak penelitian yang menemukan bahwa pada satu waktu kemungkinan ada 50 hingga ratusan VOC yang berbeda berada dalam ruangan Anda. Puluhan jenis VOC tersebut dapat berasal dari satu produk saja. Environmental Protection Agency atau EPA pun memperkirakan bahwa sekitar 75% VOC berasal dari sumber yang berhubungan dengan bahan bakar dan sekitar 20% berasal dari produk kimia. Namun, para peneliti di University of Colorado di Boulder menemukan bahwa berdasarkan studi yang mereka lakukan, ternyata komposisi yang sebenarnya adalah mendekati 50% banding 50%. VOC dapat bereaksi dengan udara dan sinar matahari dan menghasilkan ozon dan secara terpisah menghasilkan partikel halus yang berkontribusi terhadap terbentuknya kabut asap. Nih, di next. VOC yang berasal dari penggunaan produk domestik seperti produk perawatan pribadi dan produk pembersih mulai menggusur VOC yang berasal dari kendaraan motor dan industri. Karena dalam pembuatan produk tersebut tidak diatur dengan regulasi yang jelas mengenai kandungan VOC yang terdapat di dalamnya. Sedangkan dalam industri kendaraan bermotor sudah ada regulasi tentang batas emisi yang dihasilkan. Sifat fisik dan kimia dari VOC yaitu mudah tersebar dan jika di dalam ruangan konsentrasi VOC menjadi lebih tinggi 2-5 kali daripada di luar ruangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1077, baku mutu untuk parameter VOC memiliki kadar maksimal yaitu 3 ppm dalam waktu 8 jam. Oke, next. Selanjutnya adalah beberapa dampak VOC. Yang pertama, bagi kesehatan manusia mengakibatkan iritasi mata, iritasi hidung, dan tenggorokan. Dapat juga sakit kepala, kehilangan koordinasi dan mual, kerusakan pada hati, ginjal, dan sistem saraf pusat, serta dapat menyebabkan kanker pada manusia. Selanjutnya adalah bagi ekosistem dan lingkungan. VOC, nitrogen oksida, dan sinar matahari akan menyebabkan peningkatan ozon di troposfer. Efek yang diakibatkan oleh peningkatan ozon adalah mengakibatkan kelestarian ekosistem terganggu karena bersifat toksik. Selanjutnya bagi hewan adalah VOC pada hewan juga dapat menyebabkan kanker dan pada tumbuhan, yaitu tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.